Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di sini ada yang sering main ke mall yang kece-kece gak sih? Kayak Pasifik, Senayan, pasti main gak? Itu kan kalau kalian ke mall-mall yang keren, entah kenapa toiletnya kan keren banget bro. Itu gue kalau masuk toiletnya Pasifik, situ gue kayak berasa lagi di kosan, tau gak lu? Gila keren banget, ada suara musik-musik klasik ya. Itu apa konsepnya toilet sama musik klasik itu kenapa itu ada di situ tuh, korelasinya apa coba? Kita disuruh ngapain? Oh mungkin kita disuruh sambil biar pinter dengerin musik klasik ya kan? Jadi enak. Atau enggak kan selama ini kalau ngeden kan mukanya jelek gitu. Kalau ada muka kalau ada lagu klasik kan jadinya ngedennya ngeden smart. Terus begitu jatuh bisa ada ilmunya gitu. Wah, gue warnanya kuning. Ini berarti ada zat asam dalam gue. Gila. Berapa kecepatan menyentuh air? Sampai dia bisa sampai di situ, sampai lembek gitu, hancur berantakan. Itu gara-gara lagu klasik tuh. Sih. Kadang-kadang kalau misalkan di mall juga suka ada yang ngeselin. Kayak misalkan gini nih. Orang yang ngambil uang di ATM lama banget, pernah gak lu nemu kayak gitu? Lama banget, kayaknya dia transaksi narkoba kayaknya deh. Kita kan nungguinnya jadi, ini sih lama banget gitu. Coba mulai sekarang ada ketentuan di setiap ATM di Jakarta, setiap lebih dari 3 menit boleh ngeplak kepala yang ngambil uang, kan enak gitu ya. Jadi, wah udah lebih dari 3 menit nih. Terus ada pemberitahuan dari mesin ATM, yang mengambil uang sudah lebih dari 3 menit. Silakan buat yang di belakang keplak kepala orang yang ngambil uang. Ingat, yang ngambil uang gak boleh membalas, kan enak gitu ya. Udah 3 menit bro, serah, lama lu. Ngambil lama banget sih gitu. Enak kan gitu. Begitu pulang ke rumah ternyata gue gak boleh pulang. Ternyata yang gue keplak nyokap gue. Nyokap. Melawan. Gue gak tahu. Terus kadang-kadang juga yang paling ngeselin. Kalau misalkan ngomongin masalah keluarga gue. Asal kalian tahu. Gue itu kayak kelihatan orang Arab. Ya gak sih? Padahal ternyata gue itu gak ada Arab-Arabnya sama sekali teman-teman. Gue kasih tahu. Ternyata bokap gue adalah orang asli Kalimantan Timur, Samarinda. Nyokap gue orang asli Jawa Tengah, Semarang. Dari mana gue lahir bisa jadi Arab coba itu? Oh, atau mungkin karena perpaduan antara Kalimantan Timur dan Jawa Tengah sehingga bisa menghasilkan keturunan dari Timur Tengah. Nah, barangkali kita nggak tahu. Nggak tahu kan? Timur Tengah, oh jadi gue. Enggak sih, gue nggak tahu. Dan kadang-kadang kalau misalkan lu punya muka kayak gue suka ngeselin gitu, suka dapat perlakuan yang nggak enak. Kayak misalkan gini contohnya, gue lagi keren-keren di mall jalan, set. Selalu aja ada orang yang suka nanya sama gue, bang, arah kiblat kemana bang? Iya, mentang-mentang gue arah kiblat lu nggak tahu gue Kristen. Gimana gitu ngeselin tuh, kadang-kadang suka ngeselin tuh kayak gitu-gitu. Cuma gue nggak ada masalah karena ngeselinnya keluarga gue lebih ngeselin cewek-cewek men. Karena gue kasih tahu satu hal, cewek-cewek itu suka mutusin tanpa alasan yang jelas ya nggak sih. Dan begitu kita udah iyakan putus, nggak lama minta balikan lagi, suka labil men. Ini kasihan buat cowok-cowok yang mau bunuh diri men. Coba bayangin ya, lu udah putusin, kita putus, oke galau mau bunuh diri nih mau lompat. Begitu udah lompat, cet ditelepon, halo, sayang kita balikan, nggak bisa. Kok nggak bisa? Telat, udah keburu mati kan kasihan. Udah keburu mati gitu. Makanya jangan setengah-setengah, putus-putus enggak gitu. Dan kadang-kadang kalau cewek-cewek itu selalu kalau misalkan lu pacaran selalu akan menemukan 2 tipe cowok. Yang posesif atau yang cuek. Selalu 2 itu, posesif atau cuek. Nggak ada yang setengah-setengah diantaranya nggak ada. Pasti kalau nggak posesif, cuek. Cuma 2 itu doang. Nah kalau kalian nggak pengen ketemu sama cowok-cowok kayak gini, itu bisa dideteksi dari pekerjaannya dia. Nah misalkan cewek-cewek nggak suka sama cowok posesif, jangan pernah pacarin wartawan berarti. Ya kan wartawan tuh posesif banget, nanya-nanya belum kenal juga nanya, ayo gimana hubungan anda dengan ini, apakah masih berumah tangga, nanya mulu. Dan kalau kalian juga nggak suka sama cowok posesif, jangan pernah pacaran sama yang suka interview kerjaan. Kerjanya nanya mulu, tanggal lahir, keahlian kamu apa, nanya mulu. Dan ujung-ujungnya kita di PHP nggak diterima kerja, kan ngeselin. Iya nggak sih? Posesif banget lah itu, jangan dipacarin. Dan kalau misalkan kalian itu juga benci sama cowok posesif, berarti jangan sekali-kali pacaran sama tukang somai. Tukang somai itu posesif banget loh. Baru buka aja udah nanya-nanya. Semuanya nih. Terus pakai kentang nggak? Pare pakai nggak? Tahu kuning, tahu putih, nanya mulu. Kadang-kadang matre, pakai telur, nambah 2.000. Jangan dipacarin Kang Somai, jangan. Matre posesif, jangan, jelek. Sifatnya jelek. Jangan. Nah,
Tapi kalau kalian benci sama cowok cuek kebalikannya, bisa dideteksi juga dari pekerjaannya. Nah, kalau kalian benci sama cowok cuek, jangan sekali-kali pacaran sama siapa satpam mall. Karena dia cuek banget. Ngambil tas kita, terus kita disuruh lewat, nggak ditanya-tanya sama sekali. Cuek banget. Sekali-sekali perhatian kayak gitu begitu. Udah makan belum? Kan enak gitu ya. Ya sih. Kan enak gitu kayak, iya aku diperhatiin, oh ini namanya cinta pada pandangan satpam pertama. Aduh, perhatiin kan enak kan. Apalagi buat jomblo-jomblo diperhatiin satpam kan lumayan gitu kan. Atau kalau kalian benci sama cowok cuek, jangan pernah sekali-sekali pacaran sama supir taksi. Dia juga cueknya nauzubillah min dzalik, tau gak lu? Dia ngajak kita ngobrol cuma pas awal doang. Mau kemana mas? Senayan. Udah habis itu sampai Senayan dicuekin, terus kita gak diajak ngobrol. Kalau misalkan dia perhatiannya sekali-sekali kan kita suka ketidurannya di belakang ya. Ya sekali-sekali selimutin gitu ya, cium kening ya kan. Gitu enak gitu, kita berasa kayak perlakuannya istimewa di dalam taksi gitu. Enak kan? Dan kalau misalkan kalian juga benci sama cowok cuek, berarti jangan pernah pacaran sama penjaga pintu tol. Gila itu lebih lagi tau gak lu? Kita ngasih uang, dia ngasih kembalian disuruh cabut. Ngasih uang, ngasih kembalian disuruh cabut. Kita diperlakukan kayak jablay. Makanya mulai sekarang kalau penjaga pintu tol ngasih kembalian, tolak. Tolak aja. Apa ngasih kembalian? Emangnya gue jablay? Enak aja. Lagi pula kalau gue jablay gue gak murah-murah amat kali. Apaan 2000 perak lo yang ngasih uang segini. Enak aja gitu. Tolak men. Tapi kalau buat cowok-cowok yang jomblo kebalikannya. Kita kalau mau kenalan sama cewek harus pakai tips dan trik. Misalkan gini, kalau kenalan sama cewek, misalkan ada cewek duduk di situ, gue akan jalan, terus gue akan pura-pura jatohin apalah gitu kayak pulpen. Gitu. Pasti kan gue nyari-nyari. Wah, di mana tadi pulpen gue? Nah, ceweknya pasti nanya, cari apaan sih? Cari pacar kayak kamu. Terima kasih.